Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hani Bersama Razak dari TRO 24 tim 3 digit terakhir 070 dari kelas praktikum C Sistem Embedded. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip cara kerja ADC yang lengkap dari dasar sampling, kuantitas, hingga implementasi tingkat lanjut DMA dan digital filtering pada mikrokontroler ISP32 dan STM32. Nah, pilar utama ADC. Nah, digunakan untuk menjembatani sinyal analog dunia nyata dengan dunia digital biner. Nah, tiga pilar utama konversi ADC. Yang pertama itu sampling, yang kedua kuantitasi, ketiga encoding. Nah, dari pertama dulu, sampling, proses pencuplikan sinyal kontinu analog pada interval waktu tertentu. Secara konstan, TS untuk meroleh rentetan data diskrit. Dua, kuantisasi. Nah, ini konsepnya memetakan amplitudo kontinu hasil sampling ke dalam tingkat atau level nilai diskrit yang terbatas berdasarkan resolusi bit ADC. Ketiga, encoding mengubah nomor level hasil kuantisasi menjadi representasi biner 0 dan 1 yang dipahami oleh core prosesor mikrokontroler. Nah, sampling dan teorema Nyquist agar sinyal analog dapat direkonstruksi kembali dengan sempurna, frekuensi sampling harus minimal 2 kali lipat frekuensi tertinggi sinyal analog. Mungkin rumusnya seperti ini, Fs lebih besar dari 2 kali F max. Kegagalan memenuhi kriteria ini memicu aliasing. Nah, aliasing itu apa? Yaitu kondisi di mana sinyal frekuensi tinggi menyamar sebagai frekuensi rendah merusak integritas data asli. Selanjutnya itu membedah resolusi 12 bit. Nah, 4096 itu yaitu tingkatan nilai digital 0 sampai 4096. Presisi skala amplitudo dengan resolusi 12 bit ADC mampu membagi rentang tegangan analog ke dalam 4096 bagian. Pada tegangan referensi FREF 3,3 volt. Ini menghasilkan langkah resolusi terkecil LSB sebesar rumusnya seperti ini. LSB sama dengan 3,3 volt per 4096 sama dengan 0,8 milivolt. Setiap perubahan 0,8 milivolt pada input sensor akan merubah output digital sebesar satu digit biner secara akurat. Nah, selanjutnya itu komparasi hardware. Karakteristik dan kapabilitas ADC ISP32 versus STM32. Nah, perbandingan ADC ISP32 dan STM32 yang pertama yaitu parameter. Ada parameter linearitas, jumlah controller, kecepatan sampling, fitur lanjut. Nah, yang pertama linearitas. Yang ISP32 kurang baik atau butuh kalibrasi kurva fitting. Nah, pada ESP32 dikenal memiliki masalah non-linearitas yang cukup signifikan. Artinya, nilai output digital tidak selalu berbanding lurus dengan input analog di seluruh rentang tegangan. Oleh karena itu, pengembang seringkali perlu memerlukan kalibrasi software seperti menggunakan tabel lookup atau kurva fitting
untuk mendapatkan pembacaan yang akurat. Nah, sedangkan STM32 sangat baik dan konsisten secara natif. Nah, seri STM32 ini memiliki arsitektur ADC yang jauh lebih matang. ADC-nya dirancang dengan presisi tinggi sejak dari tingkat perangkat keras atau hardware, sehingga hasil pembacaannya sangat linear dan konsisten secara natif atau langsung pakai tanpa perlu kompensasi rumit. Selanjutnya parameter dari jumlah controller. Nah, yang SP32 dua controller yaitu ADC1 dan DC2. Memiliki 2 unit ADC. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan ADC2 seringkali dibatasi jika fitur WiFi aktif karena ADC2 berbagi pin dengan modul WiFi. Sedangkan STM32 hingga 3 controller independen. Nah, menawarkan fleksibilitas lebih besar dengan hingga 3 unit ADC yang sebelumnya independen. Hal ini memungkinkan pengambilan sampel dari beberapa sinyal analog secara bersamaan tanpa saling membagi. Selanjutnya parameter dari kecepatan sampling. Nah, ESP32, ADCP32 hingga 2 Mbps via I2S atau BIP. Nah, meskipun mampu mencapai 2 Mbps mega sampel per second, kecepatan ini biasanya memerlukan konfigurasi khusus melalui antarmuka I2S atau digital peripheral lainnya, bukan pada mode pembaca standar. Nah, sedangkan ADC STM32 sangat cepat 2,4 sampai 5,3 Mbps. Nah, seri F4, G4, dan GH7 dirancang untuk aplikasi high speed processing. ADC pada chip ini sangat cepat, mampu beroperasi di rentang 2,4 hingga 5,3 Mbps. Yang sangat krusial untuk aplikasi seperti digital power control, motor drive, atau pemrosesan sinyal suara. Selanjutnya parameter dari fitur lanjut. ADC SP32 terbatas atau fungsional IoT dasar. Nah, fitur ADC di sini lebih diarahkan pada kebutuhan dasar perangkat IoT seperti membaca sensor suhu, tegangan baterai, atau sensor cahaya sederhana. Fitur lanjutannya cukup terbatas. Nah, sedangkan ADC STM32 sangat lengkap, terutama interleaf, injection group. Nah, memiliki fitur tingkat lanjut yang sangat lengkap yang biasanya ditemukan dalam sistem industri. Yang pertama itu interleaf. Nah, menggabungkan beberapa ADC untuk sampling yang jauh lebih cepat. Inject channel memungkinkan pengambilan sampel sinyal prioritas tinggi di tengah-tengah urutan sampling biasa. Hardware oversampling. Nah, ini ada lagi. Memungkinkan peningkatan resolusi ADC secara otomatis melalui perangkat keras. Nah, kesimpulannya, eh, pilih ESP32 jika proyek Anda berfokus konektivitas WiFi atau Bluetooth dan sensor-sensor yang tidak memerlukan akurasi analog ekstrim atau kecepatan sampling super tinggi. ESP32 menang dari segi fitur komunikasi dan harga, bukan dari presisi analog. Nah, pilih STM32 jika proyek Anda memerlukan akurasi tinggi, kecepatan sampling tinggi, dan determinisme. STM32 adalah standar industri untuk sistem kontrol presisi seperti motor, inverter, sensor presisi medis, atau sistem monitoring daya yang membutuhkan linearitas
ADC yang sangat baik. Seperti itu kesimpulannya. Selanjutnya itu mengapa butuh DMA? Nah, seperti ini gambarnya. Wah, kepotong. Transfer tanpa beban CPU pada pembacaan ADC reguler, polling atau interrupt, CPU harus mengintervensi setiap satu konversi selesai untuk memindahkannya ke memori RAM dengan Direct Memory Cache atau DMA. Data langsung dialirkan dari peripheral ADC ke RAM secara otomatis di background. CPU bebas menjalankan algoritma kontrol yang kompleks secara real time. Nah, mungkin eh, metode polling dan interrupt akan membutuhkan performa sistem. Nah, efisiensi CPU polling versus IT versus DMA seperti ini. Mungkin 95% CPU overheat untuk polling method. Untuk interrupt method 45% CPU overheat dan DMA method 3% CPU. CPU. Semakin tinggi sampling rate, metode polling dan interrupt akan bukan performa sistem. DMA menjaga pemakaian CPU tetap berada di bawah 5%, bahkan pada sampling rate MHz. Nah, meredam noise lewat digital filter. Nah, ada dua, moving average filter dan EMA filter. Nah, moving ini adalah menghitung data nilai dari jumlah N dan data sampel terakhir yang disimpan dalam array. Kelebihannya sangat tangguh menekan noise acak berfrekuensi tinggi atau white noise. Kekurangannya membutuhkan alokasi memori array yang besar untuk window size panjang. Nah, EMA filter atau exponential moving average menggunakan pembabat alpha untuk memberikan bobot lebih pada data terbaru. Kelebihannya tanpa memori array, respon cepat terhadap perubahan mendadak, sangat ringan eksekusinya. Kekurangannya sensitif terhadap spike ekstrim jika alpha terlalu besar. Nah, langkah implementasi ADC di DMA yaitu yang pertama setup inisialisasi GPIO analog dan clock internal peripheral atau ADC. Yang kedua, DMA init konfigurasi DMA dalam circular mode mengarah ke bank RAM. Yang ketiga, trigger aktifkan timer hardware untuk memicu konversi ADC secara presisi. Yang keempat, filtering olah data di buffer lewat ISR menggunakan filtering digital EMA atau A. Nah, mungkin tanya jawab apakah ada bagian yang akan ditanyakan lebih lanjut? Silakan eh, kalau di bawah komentar video ini. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Mungkin referensinya ada di foto ini. Selanjutnya kita akan melihat simulasi dari saya. Pertama ESP32 dulu. Oke, kali ini kita project Nah, ketiga yaitu bebas dengan menggunakan sensor apa saja, tapi dikombinasikan dari teman dengan saya. sound dan tetap menampilkan ADC-nya. Di sini bisa kita lihat Untuk komponennya seperti ini. proses kita akan upload. Pakai ADC potentiometer. Ya, saya menggunakan ISP untuk Nah, kita pakai SP dulu. ini. Kita upload Nah, jika di output dulu. menampilkan sukses, itu berhasil untuk konfigurasi upload protokolnya. Ini proses connecting. Ya, bisa kita lihat untuk penguploadan sudah berjalan dan berhasil, yaitu sukses. Kita di sini Nah, mengkombinasikan dengan Python. Kita konekkan terlebih dahulu. Kita seperti ini. com Kita setting dulu kita langsung portnya connect. com.
keempat dan baud rate-nya Oke, 15.200, kemudian terus kita connect. untuk LDR-nya kita bisa lihat, kita akan coba tes, kita akan tutup cahaya untuk LDR-nya, kita bisa lihat Nah, dia seperti ini. hidup Terus untuk kita foto transistornya, dan untuk terminalnya juga log serialnya dengan angka lihat sekian. apakah Lalu tanda di LED. potentiometernya kita akan putar, Terus kita putar potensiometernya. putar, Nah, dan potensinya ikut berubah. Nah, seperti ini. untuk potensio Jika berhasil, maka potensio akan menunjukkan kita menggunakan angka untuk ketika diputar. kita Terus kita lihat, kita kombinasikan lihat. button interrupt ini dengan LED pada ISP. Ketika ditekan, maka LED ISP akan menyala. Kita bisa lihat, kita akan tekan. Nah, Nah, kita kita tekan hold, apakah maka eh, LED program di internal ISP32 ISP akan apakah menyala. menyala. Nah, di sini di outputnya di serial monitornya Lalu harus terbaca LED on. monitornya Nah, pasti akan seperti itu. terbaca, Terus ini dimatikan LED off. maka Nah, interrupt trigger akan muncul. interrupt trigger karena Dan tombol jika ditekan. kita Nah, lepaskan seperti interrupt ini trigger, jika diklik maka tekan LED akan mati. Nah, di serial monitor lalu untuk ini RGB-nya LED kita off. akan variasi menggunakan GUI dan LED internal dan push button. Untuk interrupt kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Tuh, mungkin selanjutnya STM32. Sebenarnya STM32 kurang lebih Ini untuk sama. step satu, yaitu menggunakan STM32, dan untuk melihat serial monitornya menggunakan via FTDI. Kita bisa lihat untuk STM32 dan rangkaian untuk mengakses ADC. Ya, langsung saja kita Ini programnya kita upload, kita lalu kita terang, cek apakah berhasil. Ya, sukses. Lalu kita langsung saja di terminal. mainkan Ya, untuk Bang. terminalnya, kurang lebih seperti ini. Untuk Nah, jika data sudah terbaca seperti ini potensio di dan foto terminal, transistornya, kita kita putar potensiometernya dan ke arah kiri. Maka potensionya datanya muncul. potensionya turun, teman-teman, kita akan nolkan. Lalu potensionya nol. Nah, seperti ini. Untuk Ini transistornya posisi potensiometer 0. kita akan tutup Terus kita LDR-nya untuk baca transistornya. tulisannya Apakah dia akan turun? Ya, turun. K sensor akan dibaca 0. Turun sekitar 900. Ketika kita lepas, maka dia akan naik menjadi 2000. Dan untuk sistemnya sendiri, ini menampilkan polling, dan ada sistem interrupt. Kita langsung tekan untuk Terus kita sistem. tekan tombolnya, Coba tekan. maka LED akan Lalu interrupt on. trigger semuanya nol, sistem tidak aktif. Lalu kita lepas lagi untuk push buttonnya, dan berjalan lagi seperti itu. Ya, mungkin untuk percobaan pertama dengan menggunakan STM32 seperti itu saja. Seperti itu.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya dan hasil praktikum dari saya tentang ADC, eh, ESP32 dan STM32. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.